sekarang penting, apalagi khususnya gold lane. So, kita bakal melihat untuk segi drafting phase-nya. Apakah Super Ken dan juga Saken, mereka udah memiliki mental di stage MPL kali ini? Atau justru Rebellion yang udah bermain dari minggu ke-1 dengan roster yang sama, mereka mentalnya udah lebih hatam. Oke, ini dia penantian berseason-season dari Super Ken yang mungkin agak cukup dramatis kalau bisa kita bilang. Yes. Kenapa? Karena kalau nggak salah Rainbow itu pengen bisa satu tim dengan Super Ken di MPL. Tapi malah dia harus berpindah ke pelabuhan yang lain. But it's okay. Itu sedikit short story. Kita bakal balik ke traffic di mana udah ada Eve dan juga Glue sudah ditutup dari Bigetron Alpha. Dengan Rebellion mereka menutup Valentina dan juga sebuah Lolita. Glue, Eve salah dua hero yang bahkan itu menjadi prioritas untuk tim Bigetron. Kembali berbalik berbeda ya. Karena apa? Karena mereka ini punya hero pool yang cukup banyak. Iya. Punya pool hero yang cukup banyak. Setuju? Bentar. Ki, Moreno, oh bukan. Kalau ada Ki, Moreno, Saken, terus abis itu Sorizo, abis itu junglernya si Max. Itu line up juara Piala Presiden kemarin. Karena ada Saken, bukan Marki. Oh iya, dia main waktu di Piala Presiden kemarin. Dia bahkan juara. Kalau ini hybrid nih. Ini namanya Alpha Beta, Bigetron Alpha Beta. Ini campuran, combo. Ini hybrid ini, makanya ada Super Ken. Betul, tapi ngebuang ke arah Eve, tentunya ini respect ke arah Swallow juga. Karena kita tahu permainan high ground yang luar biasa dari Swallow. Fredrin, ini respect dengan adanya pergerakan dari Super Ken. Yang kita tahu dia sering banget main Fredrin di MDL. Wait for a minute. Ini 1-1 bisa kemakan loh. Ini mungkin bisa menjadi pertama kalinya 1-1 untuk diamankan. Yes, iya kan Pak Produser, coba boleh di cross check apakah ini ya benar banget ini 1-1 for the first time in forever. Iya, karena dari kemarin bener-bener di ban habis-habisan. 44 kali di ban dan bahkan 1-1 muncul pertama kali di pertengahan season kita. Wow, ini pinter banget. Ini Coach Aldo lebih memberikan 1-1 ketimbang dia harus ngelawan Faramis dari tim Rebellion. Kita tahu, Swallow, Faramisnya ngeri banget. Salah satu power dari tim itu, dari pasukan Rebellion adalah power team fight yang cukup kuat dengan utility yang mereka miliki. Nah kalau dicopot powernya, walaupun mereka punya 1-1 sekalipun, secara nggak langsung mereka agak cukup timpang kalau melihat permainan mereka beberapa belakangan ini. Mereka bukan permainan kayak 1 lawan 2, 1 lawan 3, tapi stick together dengan adanya 5 versus 5, 4 versus 5 itu udah paling kecil. Menurut aku ini adalah pengambilan keputusan yang sangat amat baik ya dari Bigetron sendiri. Karena mereka tahu Ki ini senang banget untuk main pick off dengan adanya hero pool yang dimiliki oleh Ki. Mereka ngebawa Kaji dengan satu body fan judgment yang udah pasti gak bakal bisa dihindari oleh pemain-pemain dari Rebellion. Dan untuk segi team fight-nya ini bakal lebih sustain lagi. Karena ada Cult Altar yang diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Menjawab langsung dari Rebellion, mereka bakal bermain dari segi DPS dan juga burst dari adanya Lunox di sini yang diamankan oleh Rebellion. Sementara mereka tahu dengan permainan yang mungkin pick off yang akan dibawakan oleh Bigetron, mereka harus menangin dari segi objektif. Entah itu turtle atau mungkin entah itu dari turret dan juga lord yang akan diamankan oleh Akai. Ini sosok yang kita tahu harusnya memenangkan objektif itu di atas kertas. Dan bahkan dengan Adekari yang bisa dibilang menjadi counter juga untuk tanker-tanker yang akan diamankan oleh Rebellion. Melihat juga 1-1 di sini butuh waktu untuk memecahkan weakness point. So Kari masih bisa dibilang lumayan unggul dari segi pokingnya saja. Sementara kalau kita ngelihat dari head to headnya untuk Moreno dan juga Swallow, kedua mid laner yang begitu luar biasa. Kita tahu Swallow permainan Eve-nya ini benar-benar bisa mengcover pemain-pemain dari Rebellion dan bahkan dengan follow up yang baik. Ini ngebuat Rebellion mereka sering banget untuk bisa memenangkan skirmish, memenangkan tivet-tivet kecil dalam in-game. Tapi Moreno ini lebih gimana caranya dia ngambil resiko untuk lebih memanfaatkan Valentina dengan IMU-nya. Jadi secara assist sebenarnya memang lebih banyak diamankan oleh Swallow karena kita tahu dengan adanya utility seperti reward manipulation ini bisa memberikan assist yang cukup banyak dan langsung ngebuang berfokus terhadap jungler dari sisi Bigetron. Sementara dari Rebellion mereka benar-benar ditutup dari segi EXP lane-nya. Ya sama ini bukan hanya untuk EXP lane yang memecat. Dia menutup dari Cult Altar yang diselesaikan dengan cepat. Dia menutup lapu-lapu karena lapu-lapu bisa 1 lawan 5, 1 lawan 4 dia selesaiin Cult Altar. Jadi Cult Altarnya jadi rugi. Jadi nggak bakal berguna terlalu efektif untuk para pasukan dari Bigetron Alpha.
yang harus diperhatikan sekarang adalah gimana caranya Moreno ini punya quote SWOT selo sekali pakai hero mekanik dong, jangan if terus. Buset. Ini ditantang secara langsung ya. Ini mekanik loh. Ini mekanik loh. Lunox itu hero mekanik menurut aku. Dan kita ingat ya, Swallow bermain Lunox pertama kali di minggu pertama itu karena Wijanarko dan dari Rebellion mereka memaksakan untuk bermain Glue Roamer. Jadi follow up dari Swallow ini tuh jalan juga di area early-nya. Dan itu yang mungkin membuat Rebellion mereka terlihat snowballing dari early-nya. Dan mereka gimana caranya untuk memaintain sampai nanti ke arah mid late game. Dan kalau kita ngelihat dengan adanya Franco yang dibuang juga dari Bigetron. Mereka tahu potensi dari Rebellion untuk main pick off. Memberikan space ke arah seorang 1-1 untuk memecahkan weakness point. Dan apalagi mereka bawa Lunox yang notabene ini bakal free banget Lunoxnya di area belakang. So ini bakal jadi PR untuk Bigetron gimana cara mereka bisa approach ke arah seorang Lunox. Wow. Apalagi kalau dipaksakan ngebuka satu buah Brain of Order terlebih dahulu. Respect terhadap Link ini adalah pilihan yang bagus. Cuma melihat adanya Akai ini mereka udah antisipasi untuk ketika adanya Fanny yang akan dibuka oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Iya. Super Cat, ini kita lihat. Dia first place Go High Championship. Dia first place juga MLBB Competitive Series Season 3 dan week pertama Rookie Monster di MDL Indonesia Season 7 yang akhirnya membuat dia berada di MPL seperti sekarang. Ketika ada Benedetta ini udah kemungkinan besar akan berada di arah jungle. Kita tahu permainan dari Super Ken ini bermain dengan agresif dan asasinnya yang cukup berbahaya. Sedangkan dari Rebellion mereka udah mulai siap dengan adanya Unload. Dengan 2 kali ban, 0 pick ini pick pertama juga. Rebellion mengamankan 2 pick pertama di MPL season yang ke-11. Wow, dan kita tahu seberapa kuat Arlot ya untuk di sisi bahkan entah itu mau ditaruh di sisi XP atau di sisi jungler. Menurut aku ini Arlot adalah salah satu hero yang kuat untuk dari 1v1 ya. Dia memiliki base damage juga di area early. So apalagi dengan sisi yang dimiliki Arlot ya. Ini combo-combo dari skill yang bisa dimainkan oleh Arlot. Ini menurut aku cukup penting untuk segi inisiasi yang akan dibuka oleh Rebellion sendiri. Tapi kalau menurut aku nih, Arlot ini mungkin masih banyak celah yang bisa... Sebenarnya iya. Bisa banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari tim Bigetron. Kenapa? Karena ini kemungkinan Arlotnya akan ada di samping dong. Iya, posisinya akan ada di XP. Dan mungkin jangan sampai dia pakai Petrify. Karena akan berat banget untuk dirinya. Dan Fanny wah, berani ternyata terbuka bebas untuk Super Ken. Balik lagi ingat. Super Ken salah satu player Fanny juga yang luar biasa. Ketika tim dari Rebellion mereka sudah mengamankan Akai, itu udah tanda kalau mereka mengantisipasi pergerakan dari Fanny seperti yang sudah saya bicarakan. Profesor juga mengakui kalau Fanny Super Ken adalah salah satu Fanny yang cukup galak yang berada di scene kompetitif Indonesia. Dan bahkan cukup berani juga untuk pengambilan Fanny-nya. Di area yang dimana kita udah tahu Rebellion mereka punya banyak banget loker Akai dan juga Ruby sebagai stopper dari Fanny. Tapi 29%. Berbanding 71 ya? Berbanding 71 audience prediction masih dikuasai dan diungguli dari sisi Bigetron Alpha. Alright, kali ini Rebellion Zion mereka sedang mencari gimana caranya mereka bisa mengamankan poin-poin yang selanjutnya untuk mengamankan posisi mereka. Sedangkan Bigetron mendatangkan 2 roster terbaik dari MDL mereka dan Super Ken. Apakah ini jawabannya layak untuk bermain di MPL dan mendapatkan kemenangan di debutnya? Atau bahkan Super Ken harus terseok-seok? So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Kita akan langsung melihat untuk game yang pertama di mana dari segi draft sebenarnya Rebellion mereka punya chance dengan adanya metode yang bisa dibilang ngepoke dari Arlot, dari seorang Lunox di sini dan bikin Alpha mereka harusnya lebih respect untuk dari area early-nya. Karena pergerakan dari Wijanarko kali ini lagi-lagi dengan Ruby yang kita tahu 70% win rate, 10 kali di pick. Jadi ini udah menjadi hero signature dari seorang Wijanarko. Menangkap target-target yang mungkin penting dan akan diamankan oleh pemain dari Rebellion Zion. Oke, di debut kali ini Super Ken bakal coba untuk mendominasi jungle yang dimiliki para pemain dari tim Rebellion Zion. Vincent akan mencoba mengadu retribution kah? Enggak, nampaknya akan merelakan begitu saja. Dan buat kalian semua, para buciners, tetapi ternyata ada Super Ken depan sana sebelum itu dan bakal first blood. My God! Langsung mendapatkan satu buah cutthroat di depan sana. Oh no. Sorry. Cutthroatnya belum digunakan. Dia tadi sempat naik level 4 tapi nggak pakai cutthroat. Bisa dibilang dia full ngedes dengan adanya kabel yang dia gunakan.
Yes, dan dia juga paham Swallow di sini posisinya belum level Gak ada Order Brilliance. 4, betul. Gak ada Order Brilliance. Gak ada Dan Order Brilliance. dia bisa aku bilang kalau tadi dia pakai Cutthroat itu mungkin agak 1000 IQ. Kenapa? Dia dapetin satu minion, berarti dia naikin level 4 dan Cutthroat kali ini udah dimiliki oleh Ken. Bakal coba dapetin mundur ke arah belakang. Membuat Heist harus recall nampaknya. Iya, dan ini pergerakan yang agresif dari Super Ken. Benar-benar membuktikan kepada kita semua kalau dia memang pantas untuk berada di panggung dari MPL sendiri. Dan Yes, betul banget. kali ini Rebellion Sion yang harus benar-benar mungkin peka terhadap pergerakan dan rotasi yang dibawakan oleh Super Ken kali ini. Oke, kita lihat Turtle Came by Samsung Galaxy S23 5G. Kali ini bakal coba dipaksa. Vernocure, Petrify Gaming. 2 versus 1 bahkan membuat para pemain dari tim Rebellion Sion mereka harus mundur setengah darah. Vernocure dengan ada hashtag Vernowin, apakah akan menjadi satu buah pernyataan yang salah dari pemainnya dan di arah top lane. Dengan sangat mudah, Saken melumat pergerakan dari Heist yang belum memiliki craft vaulting. Bahkan di arah bottom lane, Vernocure mencoba untuk bertahan di laningnya Kars. Masih mendominasi ini bukan tanpa alasan, karena damage-nya cukup besar. Tapi Super Ken masih melebihi. Swallow setelah menggunakan satu Order Brilliance ya, Super Ken harus lebih respect lagi. Karena sedikit demi sedikit, damage yang diterima terhadap Super Ken, walaupun belum Darkening, itu bisa untuk membuat dia tertumbangkan. Tapi lihat Swallow memaksa ke arah KYE. Super Ken menuju ke arah belakang, backlight-nya akan coba dituju. Para pemain dari tim Bigetron bahkan kehilangan dan satu buah kajanya. Tapi kebalikan yang dimiliki dan Super Ken gagal untuk bisa mendapatkan satu buah turtle-nya. What a play from Vincent. Vincent benar-benar bermain dengan smart. Dia tahu team fight yang dimiliki oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha sangat kuat. Dia tahu pick overnya sangat kuat. Jadi dia lebih bisa mengamankan efektivitas dari segi objektif gaming. Tapi Purple Buff akan coba didapatkan oleh seorang Super Ken. Vincent mau tidak uam, dia harus merelakan karena dia tidak punya retribution. Iya, dan permainan yang menurut aku ini dari Bigetron Alpha mereka cukup pintar. Mereka pisahin team fight-nya. Satu bakal berfokus terhadap Swallow, satu bakal berfokus untuk menumbangkan Kars. Karena posisinya tadi Rebellion Sion mereka berhasil untuk mendapatkan key di posisi rivernya. Dan Vincent untuknya berhasil untuk mendapatkan objektif Turtle by Samsung Galaxy S23. Jadi pertukarannya di sini memang masih bisa dikuasai oleh Bigetron Alpha dengan keunggulan 1600 tapi... Vernocure, sorry to say, Vernocure kali ini gak bisa bertahan di arah bottom lane, harus hilang begitu saja. Para pemain tim Rebellion Sion setidaknya mereka mengamankan 1 poin, 1 wave atau 1 lane yang bisa mereka menangkan. Dan emblemnya silakan Momo-chan. Ya kalau kita ngeliat dari emblem dari kedua mid laner ini masih sama tentunya dengan Magic Worship untuk memberikan damage tambahan dan juga adanya efek burn. Sementara kalau kita ngelihat dari perbedaan Heist dan juga dari seorang Saken ini yang perlu mungkin agak sedikit. Judgment! Oke, membuat Wijanarko membalikan kembali keadaan yang belum ada Cutthroat sudah dikeluarkan. Langsung coba di-dive di dalam turretnya. Freestyle terkeluarkan, Swallow berhasil mendapatkan Moreno. Crossbow terbuka, looking for double kill. KYE still survive tapi Vincent berhasil memotong, berhasil menggagalkan recall dan Super Ken. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka overextend di arah top lane. Momo-chan mereka terlalu memaksakan diri, mencoba untuk bertahan. Gak ada crossbow off tank, tapi Super Ken fokus dan instant pick off. Ken, Super Ken harus diwaspadai dari Fanny-nya. Iya. Mostly dengan adanya permainan seperti ini, di game selanjutnya ini akan menjadi auto ban Momo-chan dan ternyata Swallow masih ball lebih. Rekening dikeluarkan, masih bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri Vernocure. Dengan team fight yang tadi Momo-chan, bagaimana? Iya, dan aku merasa dengan adanya informasi di mana Heist-nya udah gak punya crossbow of tank, Super Ken langsung memberikan balasan, bermain dengan sangat amat agresif, dia langsung terbang dari area base karena dia tahu fokusnya dia bisa untuk numbangin Heist. Sama kejadiannya ketika di river dia numbangin Kars yang memang udah sempat numbangin Ki terlebih dahulu. Tapi kali ini Turtle ya, sepertinya tidak akan diberikan kesempatan untuk Bigetron Alpha mendekat ke arah objektif. Vincent udah dipukul mundur. Oke, Vincent dipukul mundur oleh seorang KYE. Dia tahu banget, dia tahu persis gimana caranya untuk bisa mendistract seperti game sebelumnya Baloski mendistract. Dan ternyata Rebellion hanya ada satu talent yaitu Arashi yang mungkin nampaknya belum tidak bisa kita tanya, dia berada jauh di sana ya. Tapi selama dengan adanya traffic yang mereka miliki Bigetron Alpha, mungkin itu jawaban kami kenapa sisa para caster dan talentnya memilih terhadap Bigetron Alpha.
Iya, karena kita melihat potensi dari Super Ken yang akan bermain agresif, bermain cukup berani dengan ngebawa Fanny. Di mana di sisi dari Rebellion mereka punya banyak stopper sebenarnya. Dan yang pasti buat teman-teman jangan lupa kita mau mengingatkan kalau nanti bakal ada limited edition UBS Gold Merchandise Collection X MPL season yang ke-11. Dan kalian bisa cek tentunya di websitenya di ubslifestyle.com atau di e-commerce favorit kalian. Langsung aja search UBS Lifestyle. Jangan sampai lupa ya everybody, ingat ini limited edition tapi di arah bottom lane akan ada solo pick off kah? No. Super Ken ternyata mencoba untuk menggeretak saja. Di arah bottom lane dia nggak berhasil mendapatkan apapun. But it's okay, no problem Saken. Kali ini di arah top lane masih tertekan atas pergerakan para pemain dari tim Rebel Zion. Dan sedangkan begitu, Saken ini masih bertahan dengan maksimal. Tapi Hais tidak bisa di follow up kembali, langsung di cover oleh seorang Vincent. Vincent berhasil melakukan satu heavy spin. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka masih banyak banget utility yang mereka miliki. Masih ada Cloud Altar, Alex to final blow. Dan bahkan Knife for Knife membuat Vincent harus bergerak di tempat. Pusing 7 keliling tapi di tempat. Bener sih, tapi backup dari Rebellion Zion benar-benar sangat amat on point. Melihat adanya potensi dari pick off yang bakal dibuka sama Ki dengan satu buah flicker dan juga Divine Judgment. Swallow dan Haze ini bisa jadi target yang enak banget. Target yang empuk banget untuk Bigetron Alpha dan Vincent. Langsung respect dengan ngebuka satu buah heavy spin, mengusir pemain-pemain dari Bigetron Alpha dan itu inisiasi yang benar-benar dibatalkan oleh Rebellion Zion. Oke, mungkin ini menjadi salah satu gameplay Wijanarko yang tidak cukup terlihat ya kalau kalian sadar ya. Wijanarko biasanya membuat momen, tapi ini agak cukup berbeda. Wijanarko benar-benar memfokuskan dirinya untuk mengcover pergerakan dari seorang Hais. Melakukan initiate juga dia agak sedikit ketakutan karena mungkin ketika dia paksakan initiate ke tempat yang lain, di sisi sebaliknya akan coba didapatkan satu point kill. Wijanarko dengan tempat defense judgment all in terhadap dia dan mungkin itu jawaban kenapa dia agak sedikit lebih pasif dan menuju ke arah Hais. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Wijanarko. Terlalu instant damage yang dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. 4.000 gold difference, Momo-chan. Yep, dan menurut aku sih sebenarnya karena Rebellion Zion benar-benar respect terhadap adanya Cloud Altar di tangan Moreno. Jadi mereka sebenarnya lebih nunggu bola yang dibuka sama Ki ketika Divine Judgment. Oh wow, tiba-tiba Hais keculik di area bawah, di area atas bahkan. Aldo. Kamu sengaja ya kasih one-one itu emang untuk makanan Super Ken. Kamu tahu, kamu lepas one-one itu dan kamu pick terakhir untuk Fanny-nya. Supaya just in case Fanny-nya ini mungkin tidak bisa maksimal dari segi jungle, dia setidaknya di early dia bisa makan one-one. Ataupun sampai di late game pun Fanny-nya tetap bisa makan one-one. Dan walaupun gak kemakan, dia bisa memastikan Win of Nature-nya kepake. Iya. Aldo. Wow, ini draft yang cukup smart juga dibawakan oleh Coach Aldo. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk sembari mendukung tim favorit kamu, jangan lupa untuk order Grab dong. Ada diskon sampai 90%. Kalian bisa langsung aja scan QR code di bawah sini. Jangan sampai dilewatkan karena promonya ini bakalan ada sampai MPL selesai. Masalahnya itu kayak ini loh Momo-chan. Kayak kamu tuh dikasih lari dulu padahal kamu tahu akan di sliding nantinya. Tapi Divine Judgment gagal mendapatkan Vincent. Heavy spin terlebih dahulu. Belum ada informasi team fight dari seorang Hais di depan sana. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Udah tidak ada lagi Cloud Altar di tangan dari seorang Moreno. Itu menurut aku ya, Ki sengaja untuk maksain heavy spinnya keluar. Biar mungkin nanti kalau di kontes gak bakal bisa. Pendek miss. Masih ada Knife for Knife mereka. Dan Vincent tertinggal salah pick off. What happened Super Ken? Wijanarko flicker ke arah belakang. Backline bakal coba dibalikkan kembali. Sakit ter-take down. Ada Swallow di depan sana dengan crossbow yang belum dimiliki oleh seorang Hais. Double kill. Looking for triple kill. Mampukah Swallow membalikan kembali karena dimiliki tapi shutdown. Plus 1 point kill dari seorang Curse. Membuat para pemain dari tim Rebellion harus mengakui power team fight dan catching yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha ini sangat kuat. Iya, dan bahkan dengan tidak adanya heavy spin kali ini Vincent tentunya tidak bisa lari dari kejaran Super Ken. Tapi Apil crossbow of tanknya bahkan berhasil mendapatkan shutdown dari Virnocure. Terlalu memaksakan mencoba menumbangkan seorang Hais. Tapi nampaknya shutdown yang mahal. Malah bahkan didapatkan Hais. Tapi ingat, Hais hero late game. Dia coba kasih satu shutdown. Dia kasih point kill. Dia kasih banyak banget waktu dari Bigetron Alpha. Itu bisa membalikan kembali posisi Rebellion yang berada di arah bawah loh sekarang. Iya, bisa semuanya bisa berbalik. Masalah posisinya Sakennya juga udah tumbang duluan. Jadi damage-nya gak akan cukup dari Bigetron Alpha. Kalau Super Ken gak lagi-lagi objektif atau gak fokus untuk bisa numbangin Hais sebelum mereka team fight besar. Mungkin gak menutup kemungkinan. Big Rebellion ini bisa membalikan kembali keadaannya. Iya. Karena
Mereka punya power dari One-One. Pace-nya cukup banyak ya, Ji. Ketika One-One terbang itu yang cukup berbahaya untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Dan ingat stopper dari Rebellion Zone ini ada 2 loh. Ada Wijanarku dan juga Vincent. Mereka cukup untuk maksimalin sisi yang dimiliki dan memberikan space ke arah Heist dan juga Swelo. Yang dimana Swelo nih sebenarnya jarang terspotlight, tapi dia yang mampu untuk merontokkan pemain dari Bigetron Alpha. It's the pick of Wijanarko. Informasi telah didapatkan para pemain dari tim Rebellion Zion. Kali ini Sting KYY benar-benar di follow up dengan luar biasa all in yang dilakukan. Ini nampaknya akan ada tim fight 4 versus 5. Kalau Vincent beneran masih mau masuk dalam posisi seperti ini nggak bagus banget untuk mereka. Ada baiknya kalau mereka mau masuk ini berempat, karena kalau bertiga ada baiknya mereka pulang. Soalnya ini ada distraction juga dari Vincent, Fernokir. are you really? Bro, oke, ada konsel telah dapatkan mencari posisi dari para pemain dari tim Bigetron Alpha lainnya, tapi Vincent mencoba untuk mendobrak. Darken ini dikeluarkan apakah Retribution? Super Cat berhasil mengamankan satu warna Retribution dengan luar biasa. Dengan tim yang dimiliki dan Heist terpaku udara mencoba diselamatkan. Dan Heist berhasil mendapatkan triple kill. Wow, Heist-nya tidak tertangkap dan bahkan weakness point-nya kebuka dari seorang Heist. Berhasil untuk menumbangkan 2 pemain. Kalau kita melihat dari Equip by Dunia Games kali ini, sebenarnya dari Heist ini udah mulai coba untuk ngejar dari segi ketertinggalan goldnya. Dia udah punya Wind of Nature yang dimana ini bisa dipakai buat Heist sebenarnya untuk menahan physical limits yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Di posisi dari Saken sendiri, dia udah punya Corrosive Strike. Untuk efek slow juga Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Ini attack speed yang bakal lebih kencang lagi untuk seorang Saken. Dan bahkan dia respect juga dengan damage yang bahkan dia tahu Heist ini benar-benar dikasih space gila-gilaan. Meskipun kayak pemain dari Bigetron Alpha bisa menumbangkan 3 pemain, tapi Heist-nya ini nggak tumbang. Alright, Fernokir dari bottom lane mencoba untuk mendorong permainan para pemain dari tim Bigetron Alpha. 6.000 gold difference harusnya udah cukup untuk bisa men-pick off satu player dari tim Rebellion Zion. Dan KYE kali ini nggak bisa following up atau dia nggak bisa inisiator kalau masih ada Vincent berada di garis depan. Tapi Super Ken fokus di arah bottom lane mencoba untuk mendistract para pemain dari tim Rebellion Zion. Mereka masih sabar menunggu dan bahkan dari Fernokir fokus objektif. Apapun yang terjadi, Fernokir mencoba untuk mendorong atau secara perlahan Bigetron sang robot mengkikis sedikit demi sedikit dan shutdown yang sangat mahal didapatkan oleh pemain dari tim Rebel Zion. Swelo dari bottom lane. Berarti tadi Darkening harusnya. Iya, dia Darkening itu harusnya. Karena burn efeknya nyala. Iya, dari Magic Worship. Dan ini yang tadi aku udah sebut Swelo sebenarnya. Dia jarang banget untuk ngelakuin one kill push dari Swelo sendiri. Tapi gimana caranya dia untuk masih memberikan DPS dari area backline-nya ini yang justru harus diperhatikan oleh Bigetron Alpha. Sekarang momentumnya udah mau coba dibalikin oleh Rebellion Zion. Alright, bakal fokus ke arah Vincent. Moreno terperangkap dan keningnya dikeluarkan, tapi ternyata masih ada counter. Terdive, terpainting cars. Kali ini membuat para pemain tim Rebellion mereka agak sedikit tertinggal. Dengan adanya tim fight 4 versus 5. Dan ingat, Super Ken is coming up. Heist berada di garis depan. Bakal coba di all in. Bakal coba di fight. Dan Retribution kali ini gak berhasil mendapatkan. Super Ken kembali ter-take down. Swelo benar-benar gak bisa lagi dibendung. Kalian damage-nya terlalu besar dan Heist masih menjadi salah satu orang yang menakutkan. Bigetron Alpha 6.000 gold dibayar utang dengan 3.000 saja yang tersisa. Iya, sekarang udah mulai swing dari segi network-nya untuk Rebellion Zion sendiri karena pick off lagi dari Swelo yang dimana main-main dari Bigetron Alpha mereka nggak punya jawaban gimana langsung untuk nge-shutdown ke arah Swelo karena mereka tahu pilihan mereka cuma 2, mereka tumbangin Haze atau mereka numbangin garda depannya ini dan membuat Swelo dan juga Haze ini punya chance yang besar untuk balikin keadaan untuk pemain-pemain dari Rebellion Zion. Kalau mereka memang bisa dapetin Vincent yang udah 4 kali tumbang, mereka harus benar-benar peka dengan adanya Heist dan juga Swelo. Karena kalau ini terus-terusan kejadian, lama-lama Heistnya bakal snowballing. Sekarang dia udah level 14, mengejar Saken yang mungkin hanya berbeda 1 level. Tapi ingat, tadi dari segi networknya itu cuma berbanding berapa ribu aja. Alright, Super Ken sih dari tadi udah cukup membuat waktu yang banyak untuk Saken. Ini saatnya Saken untuk bersinar. Dan bahkan di sisi dari Rebellion Zion, mereka udah tahu, mereka udah punya power dari seorang Heist. Mereka tidak akan takut lagi untuk team fight. KYE terdeteksi. Mundur ke arah belakang, para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini mereka udah mulai pusing untuk bisa ngambil backline yang dimiliki dari tim Rebellion Zion. Menurut aku Fernokir harus join team fight sih. Yes, mungkin Fernokir harus join team fight, Fernokir harus melakukan satu buah flanking, Iya. tapi jawabannya adalah dia memilih untuk melakukan split push. Objektif gaming, tidak ada deteksi dari Bigetron Alpha, hanya ada Moreno yang membuka vision, bukan KYE. Karena KYE seorang inisiator, jadi dia harus hilang dari map.
Dan bahkan Lord masih debate begitu saja. Seperti biasa, pasukan Rebellion mereka sadar tidak akan mau terjadi adanya split push atau minus satu map. Tapi Super Kane bergerak mendeteksi pergerakan menuju ke arah top lane. Informasi telah diberikan. Dan tim pasukan Bigetron Alpha mereka masih lagi reset. Konsil menuju ke arah KYY. Vincent menjadi pilihan utama. Heavy Spin tadi dikeluarkan. Informasi sangat mahal. KYY flicker ditukar dengan satu buah Heavy Spin. Agak kurang cukup adil. Tapi lihat tiara bottom lane, mid lane. Firnocure memerlukan satu buah fight time. Ter-take down. Hilang begitu saja. Gak bisa selamat. Fokus menuju ke arah Lord. Fight time-nya akan gak berhasil. Go! What a play from Vincent. What a retribution. Membalaskan kembali dendam yang dimiliki oleh Super Ken. Tapi lihat. Rebellion membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Hilang 2, 3 tersisa. Dan bahkan jadi tersisa 3 doang kali ini untuk tim Bigetron Alpha. Dan langsung split push minion dari lane-nya ini langsung dilakukan oleh Super Ken. Tadi ya itu yang aku bilang. Mereka, oh my god, jump down! Tiba-tiba Super Ken memberikan dirinya, berhasil menumbangkan seorang Heist. Setidaknya dalam team fight kali ini mereka kekurangan dari segi damage. Super Ken, can you do it? Lionel Super Ken! Super Ken still survive in the bottom lane! Oh my god, Lionel Super Ken! iya, dan bahkan itu distraction sebenarnya ya. Karena pemain-pemain dari Rebellion Giant mereka bakal buying time dengan adanya Lord yang berjalan di area mid. Tapi Vincent berhasil mencoba untuk mendistract. Moreno berhasil mendapatkan purple buff dari Super Ken. At least yang mendapatkan adalah tim Bigetron Alpha. Distraction didapatkan. Sakya mencoba untuk memberikan free hit di belakang. Karena yang bisa dibendung. Dan bahkan lihat dari bottom lane. Super Ken melakukan end game dengan cukup cepat distraction yang dilakukan para pemain dari Rebellion Giant. Mampukah mereka berhasil? Mampukah dia dapat? Tapi no way. Harapan yang sempat muncul memaksakan keadaan. Tapi nampaknya Super Ken mengambil keputusan yang salah. Dia nggak nge-cutthroat dari seorang Heist. Kalau dia mungkin 1v1 dulu sama Heist itu masih ada chance untuk Super Ken. Tapi mungkin terburu-buru untuk bermain lebih objektif dari Super Ken. Dan untungnya Bigetron Alpha mereka udah berhasil untuk dapetin 3 permain terlebih dahulu. Vijanarko ditumbangkan, Vincentnya hilang. Dan bahkan dari Kars pun hilang dari Land of Dawn. Dan ini yang ngebuat lagi-lagi Bigetron Alpha bersama dengan Rebellion Giant mereka bakal melakukan reset terlebih dahulu. Kalau kita ngeliat dari Equip by Dunia Games-nya di menit yang ke-9. Ini Immortal udah di tangan pemain-pemain dari Rebellion Giant. Jadi team fight-nya harusnya bisa sustain untuk Rebellion Giant. Oke, Firnocure kembali. Moreno di take down. Instant pick up from Karstar Kening. Yeye. Take down. Para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka kali ini kalah power dari mid to the late game. Mid to the late game Rebellion Giant mereka punya power yang besar. Bahkan Super Ken tidak memiliki purple buff untuk kesekian kalinya. Karena Fanny tanpa purple buff udah pasti kayak kamu tanpa aku. Wow, sulit ya. Ini bakal boros banget dari segi energi untuk Super Ken sendiri. Dan Saken kayaknya ini udah waktunya deh. Pemain-pemain dari Bigetron Alpha mereka udah boleh main grouping berlima. Gak bisa. Karena aku gak setuju. Ya, menurut split aku, push doang yang bisa mereka lakukan. Menurut aku Firnocure nih harus bisa nyulik ke arah Swelo. Swelo-nya gak boleh sampai mendekat ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha yang dia memang sebenarnya ngincernya gak ke arah Saken. Tapi dia incernya ke arah Ki dan juga Moreno. Masalahnya Momo-chan, kalau kamu ke arah backline itu menurut aku ya. Kamu sebelum masuk udah hilang duluan. Dan akan ada team fight 4 vs 5. Gak usah ditumbangin sih menurut aku. Dan kita lihat dari hero statnya, ini dia terlalu sakit Momo-chan. Iya, dia bawa damage yang dia berikan. Dia punya juga Winter Truncheon-nya. Iya. Mau gak mau mereka harus split 2. Mainin keunggulan dari Fanny dan Beneditanya. Soalnya sempat kejadian kayak Firnocure fokus ke Swelo, ini team fight-nya jadi enggak terlalu maksimal untuk Rebellion Giant. Tapi kita bakal lihat apakah memang split push yang akan dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha. Instant pick off terhadap Vijanarko adalah sebuah jawaban untuk membuying time. Tapi ingat, Retribution masih berada di tangan. Tapi Darken tak dikeluarkan. Retribution dari siapakah? Dan Retribution tetap di tangan dari seorang Vincent. Membalikan kembali keadaan tim fight yang dimiliki. Crossbow terbuka. 1 point kill. Looking for double kill. Ternyata masih bisa ditahan oleh para pemain dari Bigetron Alpha. 1-1. Tidak ada crossbow sting. Hilang satu persatu. Dan ternyata Heist juga menjadi korban selanjutnya dari Super Ken. Karena Super Ken di garis depan berhasil mendapatkan double kill dari seorang Super Ken.
Purple Bomb-nya akhirnya dimiliki, tapi dia pecah pakai Instinct from Kayeye. Instinct from Kayeye is insane. Lihat kegilaan dan wipeout didapatkan. Bigetron Nalva membalikkan kembali keadaan. What a play from Kayeye. Insting dari seorang Kayeye berhasil membuat Bigetron mengamankan game yang pertama. Itu secara kertas, itu sebenarnya